Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kelangkaan terhadap bahan-bahan pokok, ada hadirnya negara. Dan kehadiran negara juga harus ada apabila ternyata bahan pokok tersebut melimpah. Jadi negara harus sama-sama hadir, baik pada saat ada kelangkaan, tetapi juga apabila ada stok berlebih. Misalnya soal pengaturan harga agar tidak terlalu jeblok, kasihan kepada petani. Khusus bahan pokok gula, sekarang ini di beberapa sentral pabrik gula yang ada di Jawa Timur, yaitu khususnya yang ada di Bondowoso dan Situbondo, melalui pabrik gula Prajekan, pabrik gula Panji, pabrik gula Asem Bagus, pabrik gula Uringin Anom, ada stok gula melimpah, diperkirakan 30.000 ton dengan kisaran dana ngendon ratusan miliar rupiah. Yang itu adalah dana milik petani tebu rakyat. Tentu ini harus disikapi oleh pemerintah. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Bang Muhammad Nasim Khan, anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 3 dari fraksi Kebangkitan Bangsa, Komisi 6 DPR RI, yang telah berkenan untuk melakukan koordinasi dan berkenan untuk melakukan komunikasi, sehingga kemudian beliau berkenan untuk melakukan sidak di PG Prajekan dan melihat langsung bagaimana stok gula milik petani tebu rakyat itu ngendon di gudang PG Prajekan maupun di beberapa PG lain yang sudah saya sebutkan. Stok gula berlebih milik petani tebu rakyat ini tentu harus segera disikapi oleh pemerintah untuk membelinya, untuk mencairkan dananya agar petani tebu rakyat yang sekarang dananya lagi kembang kempis, bahkan mungkin sudah dikatakan pailit, itu segera bisa benar-benar bangkit kembali. Sehingga kemudian tujuan Presiden Prabowo dalam rangka untuk kemerdekaan ketahanan pangan itu betul-betul bisa dirasakan oleh petani tebu rakyat, bukan oleh para pedagang-pedagang gula import yang itu diduga telah melanggar hukum. Saya kira petani tebu rakyat adalah bagian dari ketahanan pangan. Pak Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, ini segera harus mengambil langkah. Apalagi kemudian di Tengara, perdagangan import gula, khususnya gula rafinasi atau gula kristal, ini sudah diduga melanggar hukum. Permendak, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 17 tahun 2022 mengatur tentang perdagangan gula kristal ini, di mana gula kristal ini hanya boleh diperdagangkan untuk kepentingan bahan baku industri, bukan untuk dijual kepada konsumen-konsumen, kepada pengecer-pengecer maupun kepada distributor, dan itu dilarang. Namun kenyataannya bahwa kita bisa jumpai bahwa gula-gula kristal dijual bebas. Oleh karenanya saya berharap kepada APH, aparat penegak hukum, khususnya Polres-Polres yang itu wilayahnya menjadi sentra pabrik gula, untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Khususnya dalam hal ini Polres Bondowoso dan Polres Situbondo, dan Polres-Polres lain di Jawa Timur, bahkan di sentra-sentra yang lain. Karena apa? Karena aparat penegak hukum dibutuhkan dalam rangka untuk mentertibkan bahwa gula produk petani tebu rakyat itu bisa aman, kemudian bisa stabil, dan bisa tidak overstock. Saya minta sekali lagi kepada APH yang berada wilayahnya di sentra pabrik gula maupun petani tebu rakyat untuk segera mengambil langkah-langkah hukum. Demikian juga kepada Pak Prabowo, Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, untuk segera mencairkan dana milik petani tebu rakyat yang gulanya ngendon di pabrik-pabrik gula, di sentra-sentra gula di Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.